Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini eh, tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu bisa buka ya. Ini dia. Ada beberapa prinsip dasarnya, profil pelajar Pancasila, kumpulan dokumen. Kita buka yang ini Bapak Ibu, kumpulan dokumennya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu, termasuk eh, kita milih ke yang asesmen. Ah, ini dia. Panduan pembelajaran dan asesmen. Kita pelajari bersama ya Bapak Ibu. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Ini panduan asesmennya. Kita coba pelajari. Intinya nanti di asesmen Merdeka Belajar ini ya sama saja ya, kurikulum 2013 sebenarnya. Memang dari awal kurikulum Merdeka ini sebenarnya kurikulum 2013, cuma di situ ditekankan pada proyeknya, profil pelajar Pancasila, kemudian menekankan bahwa materi itu harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Walaupun memang sudah kita lakukan, tapi ini bentuk penekanan lagi. Bahkan sampai jauh dari situ ada semacam eh, proyek muatan lokal ya. Nah, muatan lokal. Kita sebenarnya sudah melakukan itu di kegiatan adiwiyata, semuanya dihubungkan dengan muatan lokal yang ada di situ. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu, kita lihat daftar isinya. Nah, ini dia. Latar belakang, sasaran pengguna, ini biar orang-orang atas saja ini prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini kita lihat prinsipnya apa sih? Prinsip asesmen berarti ini ya kita eh, coba lihat untuk CP tujuan pelajaran ATP kan sudah belajar kemarin ya Bapak Ibu, kita ini baru ke pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, kemudian pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Jadi kita fokus ke sini, refleksi tindak lanjut pembelajaran. Nah, oke, jadi kita coba satu-satu halaman 8 ya Bapak Ibu, kita lihat ya. Nanti Bu Herma bisa nge-share. Atau kalau Bapak Ibu sudah ada platform Merdeka Belajar termasuk ini prinsip asesmen yang diinginkan oleh pemerintah kita. Nah, tambahin. Kalau kita lagi, tambahin lagi yaitu nih prinsip asesmen apa? Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ini prinsip asesmennya yang diharapkan ya Bapak Ibu. Jadi dia terpadu pada proses pembelajaran. Jadi di proses pembelajaran itu juga kita melakukan asesmen seberapa jauh anak itu menangkap. Ya. Kemudian juga tujuannya akhirnya, ending akhirnya apa? Untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Oh iya, berarti dengan asesmennya ini kurang berhasil, berarti yang akan datang harus ada perbaikan. Apa ya? Atau dikaitkan dengan apa ya? Atau kalau dengan IT dikemas seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu. Ini prinsipnya. Jadi kata kuncinya di sini terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi, berarti kan sebagai fasilitator kita ya, sebagai gurunya, dan juga penyediaan informasi yang holistik, yang tergabung. Artinya di sekolah penggerak sekarang nilai juga bukan bukan pengetahuan keterampilan lagi, tapi sudah masuk ya. Betul Bu Ariana. Jadi ada satu nilai ya. Jadi satu nilai sudah langsung include semuanya dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi balik lagi ke yang dulu, rapot dulu ya. Kalau rapot dulu, kalau dia tidak tuntas merah merah ya gitu ya, biasa. Kalau sekarang orang tua udah pada komplain, karena nggak tahu apa arti dari nilai itu gitu. Artinya menganggap bahwa kalau di bawah KKN bodoh kan gitu. Orang tua menganggapnya begitu. Padahal kalau dihitung itu misalkan 75% itu sudah bagus, artinya 75% dari
pelajaran tersebut dia serap, kan sudah bagus. Tapi orang tua menganggapnya oh kalau KKN, sehingga seakan-akan guru tersandra ya. Terus pokoknya KKN lah, aman, aman, aman. Mau nggak ngajar berapapun KKN selesai lah. Nah ini yang salah kaprah yang terjadi. Bahkan ada beberapa guru yang memang udah nilai itu sampai anaknya sudah pindah atau anaknya sudah meninggal dunia masih ada nilainya. Ini dia, ini parah ini parah kan. Nah, nah itu yang sudah yang terjadi di lapangan kita yang siap-siap aja kan gitu. Kemudian ini, nah, contoh pelaksanaan prinsip asesmen. Nah ini pelaksanaannya bagaimana? Pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi asesmen di awal. Jadi kita nambah pekerjaan lagi ya, Bu Herma. Nah, jadi diatur awal. Kemarin sudah kita share ya, bagaimana dia tanggapannya, kondisinya, bisa dia hitungannya awalnya itu dia suka apa dan sebagainya. Kita harus melihat sesuai Bapak Ibu. Jadi kita nggak kaget ketika anak kurang lemes, kayak mules gitu ya, nggak gelisah di kelas itu. Jangan kayak oh berarti dia memang sudah trauma dengan matematika. Jadi kita harus kasih pendekatan yang sesuai. Dihargai dulu, disanjung dulu kan gitu ya. Gimana caranya dulu biar senang sama gurunya, senang dalam artian senang pelajarannya ya, bukan menyukai gurunya ya, jangan ya. Oke. Kemudian yang kedua, pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Ya. Jadi kita memang harus tiap masuk langsung diceritakan kepada siswa Bapak Ibu, apa sih saya masuk ke sini, apa yang target kita ini. Jadi biar sama-sama tahu ya, dan juga siswa juga akan menilai dirinya, merefleksi, benar nggak saya sudah mencapai yang ditargetkan. Kalau misalkan belum sampai, ya kita ulang pertemuan yang akan datang. Kita ulang lagi pertemuan yang akan datang, bahas tentang ini. Cuma di sini nanti ada kelemahannya juga. Anak yang pintar itu bosen ya, ngantuk. Nah, jadi kita harus siap-siap juga menyiapkan soal pengayaan untuk mengantisipasi anak yang pintar tadi. Ya kan Bu Helma ya? Kalau yang Bu Helma temui bagaimana? Ketika kalau misalkan anaknya kita ulang tuh nggak paham, bagaimana Bu Helma? Anak yang pintar kan ngantuk atau apa kan gitu. Nah. Anak yang pintar kita tambahin soal, misalnya yang lain 10 dia 20. Nah, tuh solusi dari Bu Helma. Yang lain 10 dia dikasih tantangan 20. Ya, dikasih 20. Atau kalau yang lainnya 5, yang pintar kasih 10. 2 kali lipatnya Bu Herma ya. Mau jadi dia semangat. Biasanya yang pintar cuma 5 sekarang ya. Masuk ke grup tadi berarti ya. Jadi grup inovator nggak sampai 2,5%. Ya, 2,5% kalau secara pelatihan yang saya ikuti tadi. Kemudian pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Ini juga ya Bapak Ibu, di sini di asesmen sini memberikan umpan balik untuk dukungan. Jadi kita harus kasih umpan balik dan menghargai pola pikir anak ya Bapak Ibu. Kita hargai semua anak. Kalau perlu kita keliling, ya. Keliling ketika ngajar keliling sudah paham nak. Ternyata ada yang saya temui di lapangan. Ketika kita keliling kita lihat ternyata ada anak yang dia malu kalau bertanya. Mungkin karena di kelasnya sudah terbentuk semacam perundungan yang tidak sengaja ya, pembulian tidak sengaja. Ketika dia bertanya, udah malu aja. Gitu aja tanya. Nah, udah selesai dia. Yang lain udah lihat, saya nggak mau nanya lagi lah, udah tutup buku lah, nah, seperti itu. Jadi, asesmen ini maunya langsung ke ya bentuknya ya Bapak Ibu. Oke, kita nanti kalau ke bentuknya ya, habis ini kan teoritis semua ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Artinya kita sudah ada pijakannya dalam berpikir untuk asesmen ini. Oke. Ini sudah banyak Bapak Ibu. Terus ini
fungsi asesmen segala macam. Nah, ini kan sama lah bahasanya ya. Ya, Cuma kadang penerapannya di lapangan yang membuat itu yang perlu. apa pusing, mual gitu. Yang membuat itu. Tapi itulah tantangan, itulah perubahan. Ya, oke. Tadi halaman berapa kita kembali ke untuk yang pelaksanaan halaman berapa tadi Bu Herma? Mana Bu Herma? Yang ini masih level-levelnya di sini Bapak Ibu masih tetap ya. Levelnya masih tetap. Jadi ada mengingat, kemudian memahami level 2, level 3 mengaplikasikan, level 4 menganalisis, level 5 mengevaluasi, level 6 menciptakan. Cuma ini dia bahas dengan C1, C2, C3 kan begitu ya. Masih tetap, cuma kan perubahan bahasanya jadi bahasa Indonesia. Kemudian ya, ini juga tingkat ini mengenali dan mengingat kembali jadi tingkat 1, pemahaman, analisis, pemanfaatan pengetahuan, metakognisi. Ini metakognisi untuk memantau, mengevaluasi dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Ya, metakognisi baru sistem diri, menentukan apakah seorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugas. Ini sistem diri ini lebih ke arah bijak ya. Ya kan ada cerdas sama bijak ya. Apa bedanya itu? Pernah di Instagram atau tentang pendidikan, apa bedanya bijak sama pintar, smart. Oke. Kemudian halaman 34 lagi. Nah, ini yang kita akan lakukan ya Bapak Ibu. Ini dia. Yang pertama formatif. Oke, nah ini dia. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, ya pendidik dianjurkan melakukan asesmen berikut ini. Ya, jadi biar kita tidak salah sesuai dengan panduan. Asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Jadi memperbaiki. Ada di asesmen di awal, ada di asesmen di dalam proses, dan juga nanti di akhir juga terakhir. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi dilakukan di akhir proses pembelajaran. Ini seperti biasa Bapak Ibu, kita sudah melakukan di kurikulum 2013. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif ini berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya. Bagi pendidik berguna untuk merefleksikan strategi pembelajarannya dan sebagainya. Contoh-contoh pelaksanaan asesmen formatif ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya kita sebenarnya bisa merdeka mengajar juga lah untuk memberikan penilaian ini ya. Ini juga teoritis semua, teoritis. Jadi kita hanya pelaksanaan benar nggak, ya. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, ketika dia nilainya 5 berhubungan dengan kita 7,9, nah, seperti itu sudah tidak sesuai ya Pak ya, langsung. Atau melihat nilai berdasarkan wajah. Kalau wajahnya menyenangkan, 8 ya. Kalau wajahnya kayak membangkang, udahlah 7 KKM cukup lah ya. Asalkan nggak berulah aja kan gitu. Nah ini dia. Oke, itu yang dilakukan. Kemudian asesmen sumatif itu sama. Cuma di sini kalau dari penilaian ya, arahnya dari sekolah penggerak, kalau saya analisa ya, ini analisa secara pribadi, di penilaian itu diarahkan ke penilaian di sekolah Cambridge. Jadi sekolah Cambridge dia untuk yang matematika yang saya pernah pelajari di Kairo kan dia penggunaannya ada tambahannya
kurikulum Cambridge. Di matematikanya benar-benar real nyata. Pertanyaannya dia bervariasi dari mulai pertanyaannya isi yang singkat, benar salah, membuat tanda panah. Itu kadang lebih cocok yang pernah diterapkan Pak Sutrisno itu apa Pak Tris? Wonder apa tuh? Yang dia langsung soal bervariasi gitu, yang left option. Soalnya seperti itu, jadi dia menghubungkan ini dipasangkan dengan ini dan sebagainya. Jadi tentunya seperti itu. Atau sama seperti kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang di PKB yang sehat di jiwa raga, ada nggak yang ngikutin? Belum sehat. Belum. Pelatihan sehat itu ada videonya. Jadi klik itu semuanya itu memasangkan kayak benda ini taruh sini gitu ya. Kalau ini gambarnya yang taruh sini dan sebagainya. Nah, itu live worksheet ya. Nah, seperti itu dari sistemnya. Jadi tidak hanya pilihan ganda semua uraian ya. Kalau pilihan ganda, iya kalau anaknya 600 misalkan. Kalau pilihan ganda gampang, kalau uraian kayak mana? Apa enggak paraf saja kan? Ujung-ujungnya udahlah diparaf aja, entah nilainya udah beres, aman, nilainya tuntas, selesai. Enggak ada komplain, guru senang ya, siswa yang bergembira kan itu. Apalagi kalau kita benar-benar koreksi, nah ini sudah benar, sudah koreksi benar-benar, dimarahi juga, disalahi kan gitu ya, memang sudah. Nah, ini bagaimana perasaannya kan gitu. Tapi itulah tantangan. Itulah tantangan. Bapak Ibu bisa mengambil challenge itu apa tidak kan gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing ya. Bagaimana menempatkan diri, bagaimana kita, ya itu tadi kembali lagi, kita menilai itu karena apa? Dan kita hanya melaksanakan perintah ikhlas, nggak ada mau dikasih apa dan sebagainya, bukan hanya nominal. Jadi benar-benar ikhlas kita menilai, mendekati minimal, mendekati dari kemampuan yang siswa saat itu, gitu. Dan soal-soal di Cambridge ini memang benar menyusun Bapak Ibu. Contoh seperti soal-soalnya tipe-tipe, kalau yang untuk penelitian itu apa Bu Hikmah, yang tentang untuk menguji penelitian TIM gitu ya, yang untuk ini kemampuan matematikanya tinggi dan rendah seperti bisa. Jadi soal-soalnya itu seperti itu di sekolah Cambridge itu, dan dilatih mulai dari awal sampai dia konsep apa kecepatan, konsep jarak dan sebagainya. Misalnya konsep kecepatannya 40 km per jam. Jadi anak tidak langsung menunjukkan V sama dengan S per T, enggak. Dia langsung pemahaman aja, kilometer per jam. Berarti 40 km artinya dia mencapai 40 km dalam 1 jam. Kalau dia nanti kalau 60 menit atau 30 menit, setengah jam, berarti setengahnya. Seperti itu. Jadi dia pemahaman benar-benar pemahaman ini. Saya nyoba seperti itu. Gimana Pak? Dari 1-2 bulan. Itu dia. Berkaitan dengan waktu juga kan seperti disampaikan Pak Ustadz tadi. Waktu memang Bapak Ibu. Kita melaksanakan seperti itu, berat kita 2 bulan nggak naik-naik. Ya kan? Nah, cuma masalahnya ending terakhirnya kita kan tetap juga pasti juga ke pengetahuan juga, selama ujian masuk perguruan tinggi tetap pengetahuan UTBK ya, ya tetap akan seperti itu, kita akan terpaksa mengejar target. Kalau tidak, siswa itu akan mencari ilmu di luar dengan bimbel, dengan apalah segala privat dan sebagainya begitu. Jadi soal-soal di Cambridge itu patokannya dia soalnya mudah tapi benar-benar bicara konsep gitu. Kalau dia konsepnya nggak kuat, nggak bisa. Dan kebanyakan banyak literasinya, sama seperti soal-soal yang di apa ANBK. Ya di ANBK itu ada soal-soalnya yang benar-benar menganalisa
eh, dari uraian di atasnya itu. Oke, Bapak Ibu, terus jam-jamnya bagaimana ini asesmen? Ada rubrik, ada checklist, ada catatan anekdotal, ada grafik perkembangan. Di rubriknya ada. Jadi rubrik ini tujuannya apa? Biar kita itu bersikap fair, ya. Jangan sampai kita, kalau si A begini, kalau si B begini, kalau terlalu dekat dia nggak enak, gitu ya. Jadi rubriknya jelas. Kita tutup mata, tutup telinga. Kan diterapkan Ibu ketika ujian sekolah itu pas ujian sekolah udah ditutup tuh namanya, nggak peduli punya siapa, hanya lihat jawabannya biar kita tidak tahu ini siapa, anaknya siapa dan sebagainya. Jadi kita lebih fair dalam eh, melakukan penilaian. Oke, ini checklist, ada catatan laptop, grafik dan sebagainya. Kita contohnya kemudian eh, dapat diadaptasi ya, ada observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Ini sama seperti kurikulum 2013 Bapak Ibu, tidak ada perubahan, cuma dia lebih menekankan ke eh, keadaan nyata gitu ya. Oke. Contohnya di halaman berapa? Oke. Bu Ariana, Bu Vera atau begitu. Nanti itu masuknya kita ini lagi. Oke. Untuk Ibu ada contohnya di MGMP. Ya. Oke, kalau ini menggunakan rubrik benar-benar kita laksanakan Bapak Ibu, ini kan ada baru berkembang, layak, cakap, mahir. Ini kan sebenarnya di apa ya, kompetensi di TK ya Bu ya. Pernah kan baru berkembang apa segala macam. Ini sudah mulai diarahkan ke sana. Di para anak TK, oh ini baru berkembang dan sebagainya. Ini enggak. Ya. Baru berkembang, baru mampu menulis teks, misalkan seperti itu, layak, kemudian cakap, mahir, mampu menulis teks dan sebagainya. Oke. Ini contohnya muncul sebagian kecil, muncul sebagian besar, terlihat pada keseluruhan teks. Ya. Jadi ini tidak apa ya, tidak satu dua tiga bagus, sangat bagus, kurang, sangat kurang, enggak seperti itu. Ini sudah mulai diarahkan ya Bapak Ibu. Muncul sebagian kecil. Nilai setiap anak. Nilai setiap anak. Di kurikulum 2013 seperti itu. Cuma ya tadi gimana ya, pandai-pandai kita lah kalau gitu. Oke, silakan Bu Herma yang Bu Herma pernah lakukan ya. Silakan Bu Herma. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa kan kita sharing sessionnya. Karena kita nggak bisa lah, apa bahasanya, daki-daki itu boleh bahasanya. Terlalu sempurna itu nggak bisa. Kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan. Silakan Bu Herma. Tadi dikatakan asesmen itu kita perlu refleksi ya. Betul. Pertanyaan refleksi terhadap terkait asesmen itu ada yang melihat ke belakang, artinya apa yang sudah diketahui murid tentang materi ini. Kita tanyakan ke siswa, pengetahuan latar apa yang dimiliki murid berkaitan dengan materi ini. Kalau kita melihat ke dalam, apa yang dipelajari atau dikuasai anak-anak murid kita ketika belajar bersama saya. Artinya refleksi untuk diri kita. Apakah murid mengalami salah paham tentang materi? Kalau iya, apa? Kemudian kalau refleksi terhadap melihat ke depan, apakah saya sudah bisa beranjak ke materi selanjutnya? Jadi kalau tadi dikatakan kenapa saya 1 KD bisa 2 bulan di KD pertama, karena saya terlalu berlama-lama mencoba tadi. Nah, selanjutnya ya tidak saya lakukan. Itu kan ada pernah saya lakukan. Menurut saya asesmen itu as for of learning.
Jadi misalnya kalau tadi kan ada kesiapan, saya pernah mencoba baru 3 minggu ini Bapak Ibu. Jadi saya tanya ke anak-anak di lewat WA group sebelum belajar. Jadi saya tanyakan bagaimana keadaan kalian. Dan itu ternyata pengaruh ke anak-anak. Jadi lebih semangat paginya Bapak Ibu. Nanti coba saya share eh, TSS lah, saya kirim ke MGMP apa yang saya lakukan. Jadi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya coba begitu saja, ternyata di jawabannya itu sangat beragam. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang semangat, macam-macam di situ Bapak Ibu. Jadi ya kita refleksi juga. Besok paginya ketemu kita, jadi mereka semangat. Sebenarnya hal-hal yang kecil seperti itu saya rasa pengaruh juga sama kita juga. Kan kita juga kepingin nggak marah-marah juga. Kita kan kepingin awet muda juga Bapak Ibu ya. Asesmen yang saya lakukan ada, kalau tadi kan ada 3, ada asesmen diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Dan di sini ada bentuk, ragam, dan metode. Kalau di sini kan terserah kita Bapak Ibu. Kalau saya tadi ditanyakan kalau saya, menurut saya harga diri seorang guru itu di harian. Kenapa kalau udah sumatif kita kan nggak mau nggak gimana ya Pak, kan itu nilai akhir untuk di rapor. Dan kita kan punya, kita ada tekanan juga, ada tuntutan juga. Jadi ke siswa nilainya 40 istilahnya adalah jadi KKM saja kan begitu kadang. Kadang kita terlalu diobral di akhir semester untuk ujian semester. Nah terkadang saya sampai membuat soal dari contoh-contoh harian siswa. Itu pun tidak bisa juga. Nah sekarang jadi kalau saya yang saya lakukan ulangan harian memang sampai jelek, istilahnya saya siksa anak itu, bukan siksa secara fisik tetapi mereka harus paham. Nah disitulah saya punya harga diri itu maksudnya Pak. Oh ya, baik baik. Kalau asesmen awal memang di awal, maksud saya lebih menekankan di awal dan formatif gitu Pak. Nah, tentang rubrik itu kita perlu sharing ya dari Bu siapa? Bu Aryana. Bu Ariana. Bu Aryana mohon izin untuk berbagi praktik ya, Ya tentang penilaian yang sudah ragam dan metode penilaian. Asesmennya seperti apa? Kita kan butuh contoh rubriknya itu seperti apa sih? Tadi itu termasuk rubrik ya Pak? Yang ini. Saya rasa kalau satu orang satu tabel kayaknya kok berat ya. Jadi teorinya gimana Pak? Prakteknya maksud saya ya. silakan Bu Aryana, silakan. Praktek baik yang sudah Ibu lakukan di kelas gitu ya. Penilaiannya seperti apa? Silakan.